Assalamualaikum, hai semua, kembali share ya untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Apa kabar juga untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah, tanpa kekurangan satu apapun. Apa yang diinginkan, yang diharapkan bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini tuh kegiatan sore hari ya, teman-teman. Jadi di sini aku tuh mau masak dulu. Dan tadi juga bisa dilihat ini tuh sore hari yang cuacanya lumayan mendung dan juga dilanda gerimis ya, teman-teman. Ini tuh sebenarnya sih nggak yang sore-sore banget ya. Ini tuh sekitar jam 3-an lewat gitulah ya, kurang lebihnya gitu, jam 3-an. Tapi emang sih sebenarnya seharian dari pagi itu mataharinya nggak timbul. Jadi alhasil mungkin pas mau menjelang sore ini barulah air hujannya itu mulai turun gitu ya, teman-teman. Cuman diawali dengan gerimis dulu. Nah, oke deh, lanjut lagi ya. Ini tuh aku lanjut mau masak aja. Dan ini semua perbahanan yang mau aku masak aku keluarin aja dari kulkas. Jadi ini tuh aku mau goreng ikan nila, terus itu mau nyayur santan, dan juga mau buat bakwan jagung, bakwan sayur gitu ya, teman-teman. Karena memang waktu itu belanja mingguan, emang akunya itu belanja buat perbahanan bakwan gitu kan. Cuman belum kebuat dan baru hari inilah gitu ya terlaksananya. Dikarenakan ya terkadang itu udah pengen buat, kepingin, tapi ya gitu ya teman-teman, kalau udah penyakit males gitu kan ya susah gitu obatnya. Jadi alhamdulillah kebetulan juga ini tuh rajinnya datang dan juga udah kepengen banget gitu ya, udah lama memang juga nggak buat si bakwan sayur sendiri. Jadi ya udah disinilah akunya mulai ngebuat aja gitu, karena ya lumayan lah ya untuk nambah-nambah lauk makan untuk di sore ini ataupun makan malam kali ini. Karena untuk ikan nila yang mau aku goreng itu juga sisaan dari beberapa hari yang lalu yang aku bakar gitu kan. Jadi ada sisanya 2 potong, dan emang juga 2 ekor maksudnya. Memang juga 2 ekor si nila ini memang dia ukurannya agak kecil gitu kan. Jadi ya udah buat bakwan sayur aja untuk nambah lauknya nanti. Lanjut lagi ya teman-teman. Jadi di sini sayurannya udah semua aku pilih-pilih yang mana mau dimasak gitu kan. Semuanya juga takutnya nanti kebanyakan, jadi dikira-kira aja. Udah selesai juga ngupas-ngupas bawang dan lain sebagainya. Terus ini lanjut aja untuk dicuci semua perbahanan sayuran yang mau dimasak di sore kali ini. Nah, untuk sayur santannya itu tuh aku nggunain sayur katu yang dicampur sama labu dan juga kacang panjang. Udah itu aja sih ya teman-teman. Terus juga kalau untuk maaf, untuk bakwan sayurnya maksudnya itu tuh cuman gunain jagung yang pastinya nggak ketinggalan. Terus itu ada wortel dan juga ada kol putih gitu. Udah itu aja sih. Cuman kalau untuk untuk tambahannya itu tuh nanti aku mau irisin bawang merah, bawang putih, dan juga daun bawang supaya lebih harum gitu ya untuk si bakwan sayurnya ini. Nah, ini tuh sengaja emang ya teman-teman, kalau untuk jagungnya emang semua aku pakein pokoknya satu jagung itu emang sengaja aku pakein semua, karena Ralin itu suka kalau misalnya lagi buat bakwan sayur gini tuh yang dibanyakin itu si jagung manisnya gitu. Makanya sengaja untuk si jagungnya semuanya aja aku buat. Dan untuk wortelnya sih ini tuh juga nggak satu ya teman-teman, nggak satu biji wortel, setengah. Terus juga kolnya tadi, kol putihnya juga itu setengah juga. Jadi masih ada sisa lah gitu untuk perbahanan kayak wortel dan juga kol. Dan itu nanti bisalah untuk dimasakin lagi di hari berikutnya, dijadiin sayur sop gitu ya kan.
Nah, oke teman-teman, jadi untuk ikan nilanya singkat cerita tadi udah mateng, jadi langsung aja aku angkat. Terus di sini juga untuk si sayur santannya, untuk labunya itu juga udah empuk, jadi ya udah langsung aja aku masukin sekalian daun katu dan juga si kacang panjangnya, dan lanjut santannya juga aku masukin, terus ditambah lagi untuk perbumbuan perasanya seperti gula, garam, penyedap, terus juga aku kasih bubuk kunyit ini ya supaya lebih segar aja untuk kuahnya ya kan, kalau lebih berwarna gitu. Dan juga aku kasih lada bubuk ya teman-teman, dan jangan lupa untuk dirasain. Dan udah, setelah mendidih lagi untuk sayurnya tinggal dimatiin aja untuk api kompornya. Dan terakhir itu tadi aku taburi dengan bawang goreng putih karena memang kebetulan ada, jadi ya udah aku taburin aja di sayurnya supaya lebih gurih dan lebih wangi lagi. Nah, oke lanjut. Jadi di sini udah selesai untuk sayur santanannya itu udah beres. Jadi lanjut ke bakwan jagungnya ya teman-teman. Nah, ini untuk bakwan jagung ataupun bakwan sayur lah ya. Ini aku gunain tepung terigu yang aku campur dengan tepung beras sedikit. Terus untuk bumbunya itu seperti biasa juga, garam, penyedap, gula sedikit, dan jangan lupa juga untuk ladanya gitu kan. Terus aku tambahin kunyit juga sedikit supaya warnanya lebih cantik gitu untuk si bakwannya. Oh ya, jangan lupa juga ditambahin sama 1 butir telur supaya lebih apa ya, lebih gurih, lebih enak, dan kalau dimasak itu dia lebih apa ya, kriuk gitulah ya teman-teman. Salah satu fungsi si telurnya ini. Dan udah deh, tinggal diaduk-aduk. Tadi aku tambahin air sedikit ya kan supaya lebih tercampur untuk semua perbahanannya. Dan ini juga aku rasa kurang tepungnya, jadi aku tambahin sedikit. Dan udah, sengaja emang ya teman-teman untuk tekstur bakwannya ini nggak yang terlalu encer dan juga tepungnya nggak yang terlalu banyak, karena memang aku maunya lebih kebanyakan sayurannya daripada si tepungnya. Oke, udah siap, jadi langsung aja digoreng lagi menggunakan penggorengan yang habis goreng ikan nila, cuman tadi ditambahin aja minyak baru sedikit. Dan jangan salpok sama penampakan minyaknya, kelihatannya itu kayak menghitam, tapi itu minyaknya sebenarnya masih ini ya teman-teman, masih kuning, cuman karena berhubung wajannya itu yang terlalu eksotis ya kan, jadi alhasil di kamera itu terlihat minyak gorengnya jadi kayak menghitam, tapi sebenarnya itu minyaknya masih lumayan jernih gitu ya, karena memang tadi aku nambahin lagi dengan minyak baru. Nah, ini singkat cerita untuk gorengan pertama tadi udah mateng, jadi langsung salin ke wadah. Terus lanjut dengan gorengan yang kedua. Jadi untuk bakwannya ini aku cuma 2 kali goreng aja, cukup lah ya. Kalau misalnya kurang, gampang lah ya, nanti tinggal digoreng lagi gitu kan. Nah, ini untuk gorengan bakwan yang kedua udah mateng, jadi ya udah langsung aja disalin. Dan ini langsung lanjut lagi untuk masak goreng, maksudnya bawang merah, bawang putih, dan juga cabai karena mau buat sambal apa ya ini ya, sambal tanpa tomat gitu ya, sambal bawang lah ya. Jadi ini tuh aku goreng dulu sekilas gitu ya, goreng kilas sebentar, langsung aku angkat karena nanti habis diulek juga bakalan aku goreng lagi gitu kan. Nah, ini juga untuk sambal kali ini aku nggak gunain terasi karena memang stok terasi di dapurnya aku masih kosong gitu ya teman-teman. Jadi terasinya di skip aja lah ya, dan pakai gini aja udah enak banget lah ya kalau menurut aku. Nah, ini jangan lupa juga ditambahin untuk bumbu perasanya. Aku gunain gula, garam, dan juga micin. Udah itu aja cukup banget. Kalau lagi buat sambal tuh aku nggak banyak-banyak perbumbuan teman-teman. Yang penting tuh gula, garam, dan micin itu jangan ketinggalan. Itu juga udah enak kalau menurut aku ya kan. Nah, ini udah selesai diuleknya. Jadi ini sengaja ya teman-teman untuk nguleknya yang kasar aja. Terus ini dioseng-oseng lagi, dimasak lagi sekilas sampai dia agak apa ya, agak-agak berminyak lagi gitu kan, baru dimatikan. Dan itu tadi aku nambahin sedikit apa ya itu, royco ayam ya teman-teman. Jadi supaya tambah enak aja deh, ditambahin sedikit banget itu tuh. Nah, ini udah mateng untuk si sambalnya, jadi ya udah langsung salin aja ke wadah. Terus seperti biasa juga ya teman-teman, ini rutinitas gitulah ya kalau habis masak-masak kayak gini tuh
Aku tuh pasti langsung aja deh itu tuh diberesin gitu kan di bagian kompor, dan langsung juga aku lap-lap lagi untuk bagian kompor-kompornya ini. Karena ya apa ya, kayak nggak bisa di skip aja gitu ya teman-teman. Lagian juga pekerjaan hari-harinya kita itu juga nggak bisa nge-skip kan yang namanya masak memasak di rumah itu. Jadi ya otomatis kalau habis masak ya nggak di skip juga gitu, langsung lah dibersihin seperti ini. Nah, udah selesai di bagian meja kompor. Jadi di sini lanjut untuk si meja makannya. Tadi tuh kan pasti ada serpihan sayuran, potong-potongan sayuran yang juga jatuh-jatuh gitu kan di area si meja makannya. Jadi langsung aja aku bersihin juga ya, teman-teman. Dan lanjut ini tuh ya udah tinggal disapu aja untuk lantai di bagian dapurnya. Karena habis ini tuh langsung mau lanjut untuk nyuci piring ya teman-teman. Tapi sih ini sebelum lanjut mau nyuci piring, aku mau susunin dulu untuk perpiringan. Ada beberapa yang ada di keranjang peniis piringnya ini, karena memang ini tuh cucian piring aku yang dari pagi gitu kan. Jadi udah kering juga, jadi ya udah tinggal disusun aja kembali gitu ya teman-teman ke rak piringnya lagi. Pokoknya tuh tiap harinya kerjaan kita ibu rumah tangga ini tuh ya perputarannya seperti itu terus ya kan, berulang di setiap waktu dan juga di setiap harinya. Jadi ya harus tetap semangat terus lah untuk untuk kerjain pekerjaan rumahnya kita ini ya kan, sebagai ibu rumah tangga ya. Walaupun tiap harinya itu berulang itu aja, tapi alhamdulillah ya teman-teman, selama menjalani sejauh ini tuh ya nggak pernah bosan ya kan, nggak juga jenuh. Cuman kalau capek ya pastilah ya capek, namanya juga mengeluarkan tenaga gitu kan, ya pasti capek lah, wajar manusiawi ya kan. Tapi untungnya sih kalau dibilang bosan ya enggak, karena udah jadi kewajiban gitu kan, karena ya itulah tiap harinya yang harus selalu masak ya, jadinya ya kayak kayak berjalan aja gitu kan. Untuk kegiatan selanjutnya ya pastinya langsung diberesin, langsung dicuci lagi, ada yang kotor gitu kan ya dicuci lagi, ya gitu-gitulah ya teman-teman untuk tiap harinya gitu, perputaran pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga di rumah gitulah ya. Oke lanjut ya teman-teman, daripada ngoceh nggak jelas gitulah ya akunya. Dan ini untuk cucian piring aku, sisa si panci ini, dan juga ada satu wajan, terus itu sama satu cobek tadi. Jadi kalau untuk panci ini tuh biasanya aku gunain itu di setiap paginya itu untuk manasin sisaan nasi yang ada tersisa di malamnya gitu ya teman-teman. Nasi kemarin terus masih ada sisa juga di paginya gitu kan, masih bagus, ya udah langsung aku panasin aja gitu di setiap harinya. Dan ini alhamdulillah juga untuk cucian piringnya udah selesai, dan juga langsung aja ini tuh aku bersihin juga area-area di sinknya. Terus itu juga untuk sisa makanan itu aku tampung aja dulu ke wadah, karena ini kan berhubung sore ya, jadi ya udah besok pagi aja aku buang. Nah inilah dia kurang lebihnya untuk menu makan kami di sore ini ataupun malam ini, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu lah ya untuk video kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan, dan semoga sedikit banyaknya video kali ini bisa menghibur dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye!